Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bareng khutbahnya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita awali pula kajian kita biasa dengan membaca ummul kitab. Memohon kepada Allah semua yang terbaik dunia dan akhirat dilimpahkan kepada kita dan keluarga kita semua. Amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم وعلى آله وصحبه أجمعين. Rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad. Tentukanlah sesama orang zalim menzalimi. Selamatkanlah kami dari kezaliman mereka. Keluarga Nabi, sahabat penuh rahmat selamat. Allahumma ya Allah, nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kita bagian terakhir ini untuk soal suhbah. Setback ke belakang. Kita ini diperintahkan untuk taat dan dilarang untuk berbuat maksiat. Kemudian yang ketiganya diserukan untuk pandai bersahabat, berinteraksi. Bayangan kita jangan bersahabat hanya dengan tetangga, dengan teman, tapi bersahabat dengan orang tua yang masih ada, bersahabat dengan istri, dengan anak, dan yang merasa punya karyawan, punya staf, coba bersahabat dengan staf kita tuh kayak apa. Jangan-jangan kita ini selalu berlaga jadi raja saja. Maka perlu ngaji ini. Jadi kalau kita sudah punya pilihan sahabat, perhatikan kajiannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza in aqadat as-suhbatu wa tammat al-mawaddatu bainaka wa baina sahibik faqad tawajjahat alaika lahu huququn
la budda laka minal qiyami biha. Kalau kita sudah mengikat persahabatan dan kemudian sudah tertarik, tamatil mawaddah, ada rasa simpati antara kamu dan sahabatmu, faqad tawajjahat, maka akan berhadapan, wajib atas kamu itu beberapa hak, beberapa yang harus dilakoni, yang tidak bisa tidak, minal qiyami biha. Jadi kalau kita sudah mengikat bersahabat, yang paling terikat itu dengan siapa? Dengan istri ya. Nah, gitu. Dengan orang tua. Jadi jangan dianggap kagak ngaji ini hanya diterapkan dengan pertemanan orang lain, tapi persahabatan dengan dalam rumah itulah. Syukur bisa melebar. Wa illa kanat suhbatu suratan bila haqiqatin wala naf'a fiha wala ta'ila laha. Kalau hak-hak tersebut tidak ditegakkan dalam bersahabat, maka itu tidak ada hakikatnya, tidak ada jati dirinya, dan tidak bermanfaat sekaligus tidak bernilai. Makanya apa itu hak-hak dalam bersahabat? Kemarin disebutkan sebagai kesimpulan, idza aradta suhbata ahadin fara'i fihi khamsa khisalin. Kalau kamu mau bersahabat dengan seseorang, maka perhatikan 5 perkara. Yang pertama akalnya, nyambung nggak diajak ngobrolnya. Nah, kalau nggak nyambung diajak ngobrol, jangan. Kalau Pak Bolot tuh nyambung nggak Pak Bolot? Pak Bolot tuh kalau diajak ngobrol nggak nyambung, tapi kalau diajak bicara duit nyambung, atau diajak ngomong sama Betino cantik, nah nyambung nih. Ya namanya juga pelawak. Yang kedua, al-khuluqil hasan, akhlaknya perhatikan kalau nyari teman. Nah, kalau akhlaknya nggak bagus, lebih baik kita kenalan aja lah gitu. Dan yang ketiga, sholah, orangnya ini merusak apa tidak. Kalau dia bakalnya menjadi soleh, ya bisa mengisi kekurangan kita, kekurangan dalam arti saling menyempurnakan, kita teman. Wa alla yakuna harisan 'ala dunya. Tengok nian tuh, jangan sampai orang itu tergolong orang yang tamak dengan urusan dunia. Hati-hati dengan orang yang tamak dengan urusan dunia. Cirinya orang tamak dengan urusan dunia itu pelit. Pelit, melitet, melilit. Apalagi menggigit. Ya. Hati-hati nian. Jangankan dapat orang lain, dapat bini pelit aja setengah mati. Ikan asin itulah setiap hari. Mending kalau ikan asin doang masih enak. Pas kita sakit nggak metu duitnya. Nah, kalau punya istri yang pelit, makanya dididik jangan sampai pelit. Istri nggak pelit tambah aja, siapa yang pelit? Suaminya yang pelit. Tambah susah saro lagi. Ya, wa alla yakuna kadziban atau kazzaban. Jangan sampai memilih teman yang tukang bohong. Nah, gitu ya, kalau tukang bohong udah rusak lah itu. Nah, itu yang kemarin. Jadi kalau yang sekarang, kalau sudah ada menjalin kepersahabatan, perhatikan ini hak-hak yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huququs suhbati katsirah. Hak-hak bersahabat itu banyak.
Wa jumlatuha, kesimpulannya be. Kalau nak dibawa galuh enggak selesai kajiannya berbulan-bulan. Ini kesimpulannya saja. Antuhibba lahu ma tuhibba li nafsik minal khair. Jadi kita harus siap tuh. Yang pertama, mencintai untuk orang itu, sahabat itu, apa yang kita suka. Gitu. Jangan nuntut istri baik. Jangan nuntut orang tua baik. Jangan nuntut sahabat baik untuk berlaku baik sama kita. Gitu. Apa yang dia suka, lakukan buat dia. Seperti apa yang kita suka, buatlah sama dengan dia itu. Tengoklah jasa-jasanya. Kadang-kadang jasa kawan lebih banyak dari kita. Ya. Kawan lebih banyak bawa rokoknya. Kita jarang bawa rokok. Rokok kawan nulah. Ya. Ngandelin rokok. Rokok kawan nulah. Masya Allah. Ada yang begitu? Ada? Yang di sana, yang ada sini enggak? Wa antakraha lahu ma takrahuhu li nafsika minasyarr. Begitu juga kita harus tidak suka manakala kita harus membenci dengan apa yang dia tidak suka untuk kita itu dari kejelekan. Jadi kalau kita nggak suka dengan kejelekan, jangan kita buat juga. Kita lagi bicara, dipotong orang, suka nggak kira-kira? Biarin aja juga kawan bicara, jangan kita potong. Gitu. Kejelekan kita dibicarakan di depan orang banyak, suka nggak kira-kira? Ya kita jangan juga seperti itu. Dalam rumah tangga saja, suami istri kalau nak bertengkar, jangan ketengok anak-anak. Dan kalau bisa bertengkarnya bisik-bisik. Macam mana kira-kira bertengkar bisik-bisik? Nah, kalau perlu bertengkarnya dengan isyarah aja. Supaya jangan kedengaran orang lain. Masya Allah. Wa antunazzilahu manzilata nafsika fil ihtimami bi umurihi. Dan kita memposisikan teman itu ya pada posisi yang kita suka juga, pada posisi kita kalau sedang kebersamaan. Nah kalau yang seperti ini mana ini? Yang lain duduk di situ, kita pakai kursi. Ngapa ini? Ini kayaknya nggak cocok ini ya. Apa kita duduk, Be? Nah, ini perlu suaranya lantang ke sana. Perlu juga supaya tengok agak lebih luas lagi. Kalau nyeringkel di bawah, makanya imam Jumat boleh naik mimbar, begitu. Kira-kira kiasnya di situ belah meja ini ya. Wa antunazzilahu manzilata nafsika fil ihtimami bi umuri. Artinya kita samakan kedudukan kita sama orang lain itu dalam urusannya dengan kepedulian. Kita pengen diperhatikan, kita pengen dipedulikan, tapi kita kadang-kadang tidak peduli. Gitu. Bagaimana dengan ayah dan ibu kita? Kalau ayah dan ibu kita punya sesuatu, kepengennya kita seolah-olah orang tua kita wajib lapor sama kita. Iya kan? Tapi kalau kita punya nggak mau lapor sama orang tua. Laporlah sama orang tua. Alhamdulillah.
Abah, Ibu, kami telah terbeli ini. Jangan sampai orang tua tahu dari orang lain. Jangan sampai itu. Karena kegembiraan anak itu pasti menjadi kegembiraan orang tua. Nah inilah yang hal-hal seperti ini kurang teliti kadang kita. Kadang-kadang kurang teliti. Wasa'yi fi masalihi wa qada'i hawaji. Dalam pergaulan itu, dalam persahabatan itu, coba pikirannya persahabatan dalam rumah terutama. Ya, syukur kalau sampai keluar rumah, tetangga dan sebagainya. Juga berupaya, wasa'yi berupaya fi masalihi wa qada'i hawaji. Dalam hal-hal yang membuat baik sahabat tadi, dan dalam hal memenuhi keperluan hajatnya sesuai kemampuan. Ada orang utang besar sama kita nggak ada duit yang dipinjam utang itu. Ya sudah, kalau nggak bisa dipinjami, nggak bisa ngutangi, cabutlah beberapa lembar ini untuk kamu, begitu. Kalau bisa jangan sampai dia pulang nyuhun tangan kosong ngadep kita itu. Bilang aja, saya nggak bisa memberi pinjam seperti yang kamu minta, tapi sekedar untuk ikut membantu, ini ada buat saya. Gitu. Kalau bisa jangan nggak ngutangin aja, kalau bisa jangan nggak bantu, bantulah. Membantu lebih baik daripada tidak sama sekali. Asal tujuannya untuk yang baik. Tapi nggak tahu kalau ngebantu untuk bayar organ tunggal misalnya, gimana tuh kira-kira? Untuk biaya musik. Nah, gimana itu? Ya, kalau musiknya musik Islami, barangkali masih dalam kaitannya dakwah. Tapi kalau musiknya mengajak lupa ilahi, nah itu. Apalagi sampai biduannya itu zaman kira-kira memamerkan bagian tubuhnya, duduk di atas panggung mulu. Ada Ustaz Hasani datang, Masya Allah, pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sal, duduk di bawah. Yang setengah pakaiannya setengah itu duduk di atas. Cadak tahu bae pulo itu ya. Masya Allah. Ngangkat kaki pulo. Sehingga Ustaz Hasan itu tutup mata. Oh, yang punya hajat ngerti lah. Kalau ada kiai, ada ustaz di situ tuh, suruhlah turun barang itu. Suruhlah turun. Jangan dikira kita tuh senang. Jangan dikira kita tuh senang. Sebab ya barang-barang begitu tuh menggoda. Pikirannya kemana-mana. Kok Abah Haji tahu? Pengalaman. Ya begitulah namanya laki-laki. Ya dijadikan berpandangan indah dengan wanita. Tapi kenapa pula biduan tuh yang duduk di atas tuh tak betinonian? Ngapa enggak yang lanang yang duduk di atas tuh? Pilih suaranya bagus, ya kan? Duduk di atas tuh. Apa nak betino niat? Apa pesanannya Ustaz Tasari ya, Bang? Masya Allah, ya. Udahlah, yang seperti itu jangan dibuat. Wasurur bimasarih. Hendaknya kita juga berbahagia kalau ada kemajuan kawan itu. Jangan malah dijelekin. Kawan kita beli motor, ada iri di hati. Motor cak ini baik. Aku juga dulu punya, dulu
Sekarang mana motornya? Dijual, bayar utang. Ngeledekin seperti itu jangan. Ikutlah bahagia dengan apa yang menjadi kebahagiaan kawan. Anak kita lulus sekolah, alhamdulillah, masya Allah. Jawab dengan kegembiraan. Berkah kamu, sukses kamu. Gitu. Jangan malah, oh, anak saya banyak sarjana galuh. Jangan cah itu, nyombong namanya, takabur. Ya. Sarjana iya, tapi kesolehan belum tentu. Benar tak? Jangan-jangan sarjono yang lebih soleh. Nah, gitu. Makanya jangan terlalu sombong itu. Wal iqtimam bimakarih, dan ikut susah juga kalau sedang ada kesusahan teman itu. Apalagi lagi sakit. Wa anta jatahida fi idkhalis sururi alaihi bi kulli wajhin amkanaka. Dan hendaknya kamu juga bersungguh-sungguh memasukkan kegembiraan ya di hati seorang mukmin, di hati sahabat itu dengan hal yang mungkin. Berikan kegembiraan. Bahkan ada sebuah hadis, idkhalus surur fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sana. Memasukkan rasa gembira di hati seorang mukmin, pahalanya sama dengan ibadah sunnah 60 tahun. Oh, salat tarawih baik nawar dari 20 menjadi 8. Dari 20 cuma menjadi 8. 8 pun ditawar lagi, 4 sekali. Ditawar lagi, kadang datang, kadang tidak. Ya, kalau pengen dapat pahala yang banyak, ayo gembirakan. Bagaimana cara menggembirakannya? Minimal dengan senyum, dengan tawadhu, sopan. Jangan kalah dengan orang Jepang. Orang Jepang tuh hormatnya kayak orang sholat, kayak orang ruku gitu. Nah, kita kan ada caranya, ada yang senyum gini, ada kan gitu kan? Maksudnya kamu di hati. Gitu. Lagi dengan betino, seolah-olah kamu di hatiku. Ya kalau dengan istri nggak apa-apa. Dengan orang tua, ibu kita, bibi kita, nggak apa-apa. Tapi dengan bini tetangga, nah kayak repot kita. Jadi ada tempat-tempatnya. Masya Allah ya, masih jauh berarti kita ini, ya masih jauh kita ini menjadi orang baik. Gitu. Wa anta fazahu hadiran wa ghaiban wa hayyan wa mayitan. Begitu juga kita pelihara orang lain itu, dalam hal ini sahabat tadi itu, baik dalam keadaan hadirnya maupun dalam keadaan tidak hadirnya. Saling jaga. Ya. Wa hayyan wa mayitan. Hidup atau mati, makamnya jangan didodokin. Ini makamnya diinjak-injak kadang. Dalam rangka mengubur orang lain, kita pergi ke makam bersama, malah makamnya jadi tempat duduk. Enggak puas duduk di badannya tuh, duduk di tengernya, di kepalanya tuh. Dosa. Dosa. Ini. Masya Allah, dilarang itu duduk, lebih baik berdiri. Kata Rasulullah, lebih baik berdiri daripada kamu duduk di situ, duduk di atas api itu katanya. Nah ini pahala ya, ilmu buat kita. Kalau kita pergi ngarak, apa ngiring, ya apa tuh ngikuti jamaah apa tuh jenazah, pilihlah tempat yang kosong. Wa antuhsinal wafa ma'a ahlihi wa auladihi wa aqaribihi ba'da mamatihi fi hayatihi dzalika kadzalik. Dan hendaknya juga tuhsinal wafa wa antuhsinal wafa ma'a ahlihi wa auladihi. Ya, penuhi
hal yang baik untuk ahlinya dan untuk anak-anaknya. Wa aqaribihi ba'da mamatihi, dan kerabat-kerabatnya yang sudah mati itu. Wa fi hayatihi, atau masih dalam hidupnya. Seperti itu juga, kadzalika, seperti itu juga. Nah, kan ada orang tuh ngenalin, ini siapa? Ini besan saya gitu. Karena itu tetangga kita, hormatilah besan tetangga itu, gitu maksudnya. Ini siapa? Ini saudara kita. Ini kadang-kadang ada istri yang tidak peduli dengan kerabatnya suami. Ada yang begitu? Atau suami yang tidak peduli dengan kerabatnya istri. Malah kadang-kadang ditohok. Luna aja, emak kau nak datang. Masya Allah. Urus sana, paling-paling pinjam duit. Masya Allah. Pinjam duit, alhamdulillah. Kalau kitanya ada, kasih. Karena minjem duit itu lebih gede pahalanya daripada sedekah. Karena sedekah belum tentu butuh. Tapi kalau pinjam, sedang butuh-butuhnya. Ya kalau kebutuhannya yang sesuai syariat. Tapi kalau kebutuhannya untuk maksiat, kayak apa tuh? Habis sedekah, habis-habisan, ternyata bayar organ belum tuntas. Misalnya, datang sama kita, pinjam. Padahal itu bekas joget semalam. Gimana kira-kira? Ya. Wa antuwasiyahu mimmalika inda hajati. Bantu. Tuwasi, bantu. Dari hartamu sesaat orang itu, saat orang itu memerlukannya. Masya Allah. Bahkan di sini nih lebih ideal lagi nih ya. Wa in asartahu ala nafsika kana ahsana wa afdal ala misli ma kana alaihi salafus salih. Kalau kamu lebih mendahulukan orang lain, asartahu ala nafsika, kamu lebih memilih mendahulukan daripada dirimu, itu lebih hebat lagi. Seperti itulah yang terjadi di kalangan salafus soleh, orang-orang ulama dulu, orang-orang soleh dulu seperti itu. Masya Allah. Kan ada ceritanya, Sayyidina Ali diminta oleh istrinya Siti Fatimah, lagi ngidam pengen makan delima, sedangkan duit nggak ada kecuali untuk bisa beli 1 biji delima. Pergi ke pasar, dapat delima 1. Di tengah jalan ketemu orang lagi kelaparan. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Dibelahnya itu. Padahal istrinya lagi nunggu, lagi ngiler, lagi seolah-olah tuh lagi ya lagi pengen makan delima itu, dibelahnya. Nah, berangkat lagi balik, ternyata masih ada orang lagi yang lebih parah lagi. Andainya dia tidak memberikan delima itu, nah, bisa saja orang ini berbahaya. Nah, akhirnya masih dikasihkan juga. Itu mendahulukan sahabat. Nah, kalau dia istrinya masih makan, cuma pengen itu saja. Nah, kira-kira kalau kita gimana? Barak dikasih kok tuh. Gimana kira-kira? Nah. Tapi memang janji Allah itu terbukti. Pulang dia dengan sedih, dengan pilu, duit sudah nggak ada, delima juga sudah habis. Terbayang istrinya lagi ngida, ngetok pintu juga nggak kuat, tok tok tok, assalamualaikum. Lemah ya enggak,
tidak mampu menggembirakan istrinya. Waalaikumsalam. Justru malah Siti Fatimah jawabnya kenceng. Suaminya Sayyidina Ali malahan itu tadi loyo lesu. Waalaikumsalam. Pas dibuka pintu, ternyata ada delima 10 biji. Katanya apa? Tetangga sana panen, alhamdulillah dikirimnya 10 delima, berkat 1 delima tadi dibagikan. Itu, ya, Masya Allah. Begitulah kira-kira, ya, kajian kita ini mestinya seperti itu. Mana kira-kira? Boro-boro nak ngenjuknya, punya uang diambil. Punya uang diambil, disimpan lagi. Konon katanya dalam bunker. Seberapa banyak? 900 miliar katanya. Masya Allah. Punya uang diambil. Kalau itu benar lah keterlaluan, ya dah ya. Masya Allah. Untuk apa duit banyak tuh kira-kira? Hah? Oh, duit banyak tuh untuk apa? Kemakan nggak sebanyak itu? Kalau dibelikan kemplang Palembang, sama empek-empek dan cukoknya berenang gitu. Ya Allah. Ada pepatah, bukan pepatah ya, kalimat bijaksana. Hidup nih yang penting tenang katanya. Yang penting tuh tenang, tenang lebih daripada senang. Ada orang yang senang tapi belum tentu tenang. Makan yang penting enak, bener nggak tuh? Tidak usah nak mewah. Enak makan. Kapan makan enak? Waktu lapar. Waktu lapar itu, wih, kalau ketemu makanan luar biasa. Tidak usah nak mewah-mewah, nasi hangat, ikan asin, sambal guwel, sayur bening, sudah nikmat makan itu. Dan itu sehat semua. Sehat semua itu. Daripada ikan ayam makan pur. Ya, ini makan oleh kita belum tentu sehat nih itu. Ikan asin, ikan pundang itu, nah, sehat banget. Ditambah sambalnya pakai dure. Udah itu nikmat nian. Coba kalau mau diuji, lepas salat hari-hari di situ makan begituan. Wah, sedap. Ya anak-anak santri ini gemuk-gemuk badannya. Nah, makannya sederhana saja makannya. Jarang ketemu kepala baung, ya. Ya, tapi makan sama ayam selalu ketemu. Makan sama ayam. Ayamnya mah deketin dia gitu. Masya Allah. Jadi kita dalam bersahabat ini yang paling pokok kata Rasulullah SAW, ini hakul muslim alal muslim situn, hak orang muslim di atas orang muslim lainnya ada 6. Qila wa mahya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau berjumpa assalamualaikum, jangan cuma nyapa doang, kabar Pak sehat, itu udah bagus, tapi yang paling berhak adalah
Assalamualaikum. Ini kadang-kadang aneh ya di TV ya, orang muslim tapi nyebutnya selamat pagi. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Itu yang komunikasi itu, yang di TV itu. Selamat pagi itu lah. Padahal kalau nyebut Assalamualaikum sudah selamat pagi itu. Kalau sudah Assalamualaikum sudah selamat sejahtera yang lainnya. Enggak usah yang lain. Ini selamat sejahtera home, tante home, apa kan? Santai home, salam budaya, apa namanya? Nggak apa namanya. Oh, beres dengan Assalamualaikum, udah beres itu. Selamat sejahtera kalian semua. Jadi nggak usah lagi yang lain-lain. Gitu ya. Gitu. Ini yang kadang-kadang tuh kita kurang teliti. Nah, kemarin ada undangan apa namanya tuh 40 hari katanya. Tahu-tahu yasinan doang, tidak ada tahlilan, karena akan ada ceramah, mengutamakan ceramah. Kalau menurut Abaji, ceramah tuh bukan tidak utama, tapi baca kalimat tahlil itu jauh lebih utama. Bacalah tahlil tuh. Nah, dengarkan ceramahnya Pak Saipul katanya. Nah, ceramah tuh insya Allah daripada tidak lebih baik. Tapi lebih utama kita membaca tahlil itu. Begitu. Bahkan siapa yang kalimat akhirnya baca la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi tidak ada siapa yang akhir hidupnya mendengar ceramah Saiful Hadi masuk surga. Nggak ada. Jadi tahlil itu lah. Abaji pernah disuruh, katanya suruh ceramah, diem ya Abaji. Begitu ceramah, duduk baca tahlil dulu. Tengah-tengah ceramah tahlil nggak apa-apa. Tengah-tengah ceramah sholawat nggak apa-apa. Nggak ada yang larang. Kalau ada yang melarang, dia pernah nggak tahu Rasulullah melarang ceramah baca tahlil itu? Kalau nggak ada dalilnya, berarti dia melampaui batas. Yang kedua, salam tadi ya. Idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang datang. Kalau diundang, kalau tahu diundang, datang. Nah, asalkan undangannya bukan untuk maksiat. Kalau untuk maksiat, nah, boleh nggak tuh? Enak nggak tuh? Kita datang, begitu datang ternyata acaranya itu acara yang boleh nggak kita pamitan? Nah, kalau Abaji ya mohon maaf, pamitan aja lah. Walaupun enggak kan nyelimpet, nah, baliklah. Kasihan pula anak kita nikah diawali dengan acara yang tidak berkah. Kasihan. Wa idza stansahaka fansah lahu. Manakala dia minta nasihat, nasihatilah. Jangan mahal-mahal nasihat itu. Bagaimana nasihat kesehatan? Walaupun nasihat kesehatan berikan. Nah, tapi ini agak susah ya kalau nasihat yang kesehatan ini harus baik. Total 100 Pak. Padahal yang 100 itu dapat ngutang itu. Diperintah lagi nanti kalau sudah habis obat ini datang lagi Pak ya. Lah 100 lagi. Total itu. Camano itu. Ya, coba. Alasannya kuliahnya mahal. Emang kuliah di IAIN nggak mahal? Mahal. Itu ya. Ada lagi yang keterlaluan. Alat elektrik putus. Macet. Padahal cuma kabelnya belewat, putus. Kalau disambungkan lagi hidup. Apa katanya? Tinggal dulu ya Bu, nanti besok ke sini. Padahal dia balik sambung aja, hidup tuh.
Alasannya apa? Lagi banyak yang dikerjain. Awas nih, kezaliman, jangan dibuat. Tapi di Lubuk Linggo nggak ada yang begitu, insya Allah. Di mana yang adanya tuh? Entahlah di mana. Insya Allah mudah-mudahan tempat kita nggak ada. Berikutnya, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Jadi kalau ada orang bersin lalu membaca alhamdulillah, kita bacanya yarhamkullah gitu. Kalau bersinnya sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau lah 10 kali, ke dokter gitu. Bersin melulu, pergi ke dokter. Nah, makanya harus disering-seringkan minum air itu ya. Kalau menurut Abaji, corona pun takluk dengan istinsyak. Makanya sebelum terkena istinsyak terus wudu tuh kalau wudu. Nah, tapi orang lain nggak pakainya jaga jarak. Padahal yang pakai itu yang bagus itu. Tapi orang nggak mau pakainya apa? Jaga jarak katanya. Jaga jarak antara suami dan istri gimana? Kalau pagi, iyalah suaminya ke kantor, istrinya ke pasar, jaga jarak jauh tuh. Anaknya ke sekolah. Tapi kalau sore, di mana tuh? Ngumpul? Iya, bagaimana? Kalau nggak ngumpul, bapak, ibu, anak kok. Nah, gitu. Makanya, cobalah kalau ada yang katanya virus-virus seperti itu, anggap baik sebagai penyakit. Karena penyakit, kata Rasulullah, likulli da'in dawa. Gitu ya, setiap penyakit ada obatnya. Tapi ya kalau memang itu sudah menjadi peraturan daripada dipermasalahkan, pakai saja aturannya. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi ya, insya Allah di tempat kita ini sudah bersih semua, amin. Wa idza marida fa'udhu, kalau sakit datang. Wa idza mata fattabi'hu, kalau meninggal, ikutlah. Ikuti mayatnya itu. Nah, siapa yang nak praktek, biar Abaji yang ikut. Yang ikuti mayat itu. Jadi kalau bisa memang ikuti mayat itu. Jangan nunggu nanti sudah berhalangan. Kayak Abaji ini, ya kalau nak ngikuti mayat sampai masuk ke dalam tuh, jalan kakinya ini loh. Nah, jalan kakinya. Nah, lututnya ini baru nak sembuh. Mumpung masih muda, ikut-ikutlah ya. Masya Allah. Saya kira itulah kajian kita untuk hari ini dalam rangka untuk memperbaiki persahabatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna waj'al auladana waj'al man ma'ana fi dinikal Islam ya Allah min ibadikas shalihin wa min ibadikal muttaqin wa waffiqna wa iyyahum li ta'atika wa ittiba'i rasul wal birri biwalidina wa husni talaqil masyayikhina waj'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Allahumma ya Allah, nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.